Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi kita di dalam ibadah PA kita pada malam hari ini. Mari sebelum kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian kekuatan hatiku. Dan biarlah pujian ini boleh menguatkan kita. Oleh Tuhan, kita akan bertemu lagi di dalam PA pada hari ini.
Dan tentunya kita akan membahas bersama-sama mengenai firman Tuhan, agar bagian ini juga bisa boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kita, agar berkat Tuhan itu memang Tuhan siapkan dan kita bisa nikmati bersama-sama. Itu sebabnya mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa bersama-sama, dan Tuhan yang memimpin kita dari awal, pertengahan sampai akhir dari PA kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami menyerahkan PA kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh berpesan kepada kami sekali lagi dalam PA pada hari ini, agar kami dikuatkan, kami disegarkan, dan kami boleh tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami boleh kerjakan, agar ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, dan kami akan mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kami, dalam kami tinggal dalam dunia ini. Tuhan pimpin kami dalam waktu yang tidak panjang ini untuk kami sedikit banyak belajar tentang firman-Mu, agar kami boleh dikuatkan lagi. Terima kasih Bapa di sorga, memimpin kami di waktu yang tidak panjang ini, dan terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, mari kita membuka bagian kita bersama-sama hari ini, terambil di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Tentunya ini bagian yang tidak asing, sangat-sangat tidak asing bagi kita, tapi kita akan mencoba untuk mempelajarinya saudaraku. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saya akan membacakan bagian ini buat Bapak Ibu Saudara bersama-sama, dan kita bisa merenungkannya nanti kembali bersama-sama di dalam bagian yang akan kita bahas. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan berbunyi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Demikian firman Tuhan berbunyi. Kita merenungkan, dan kita akan juga belajar mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan mengatakan kepada kita, berbahagialah. Saudara dikasihi dalam Tuhan, sungguh menyenangkan kita mendapati bahwa kehidupan kekristenan, bahwa panggilan kekristenan itu adalah sebuah panggilan untuk dikatakan berbahagia. Tidak hanya di bagian Mazmur pasal pertama, kita tahu bahwa di dalam khotbah di bukit, rangkaian khotbah Tuhan di bukit, Tuhan mengatakan berbahagialah, berbahagialah, dan berbahagialah. Nah tentunya saudaraku, berbahagia dan berbahagia itu tidak hanya untuk mendapatkan secara materi saja, tapi juga berhubungan dengan pengharapan kita kelak ketika kita tinggal di sorga bersama dengan Tuhan. Baik kita bisa nikmati itu, berkat itu dalam dunia, tapi juga berbicara untuk menguatkan kita dalam mengiring akan Tuhan. Kita harus sesuai dengan apa yang ingin Tuhan katakan, dan itu berdampak kepada keselamatan, hidup kekal bersama Tuhan di sorga kelak. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah. Tentunya panggilan ini di dalam arti yang lain itu dikatakan diberkatilah. Kita tahu semua orang pasti ingin yang namanya berbahagia. Saya bersama Bapak Ibu Saudara, siapapun kita semua hari ini rindu yang hidupnya diberkati Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan di dalam ayat yang pertama, berbahagialah, itu memiliki arti lain, artinya diberkatilah. Nah pertanyaannya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diberkatilah itu kepada siapa? Tentunya tidak semua orang Tuhan berkati. Memang Tuhan menyediakan matahari, baik orang yang baik ataupun juga untuk orang yang tidak baik. Tuhan menyediakan hujan bagi mereka yang tidak baik ataupun juga mereka yang baik. Tetapi hari ini kita akan coba fokus kepada ayat yang pertama, ketika firman Tuhan mengatakan kepada kita berbahagialah. Ketika Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang seperti apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pastikan bahwa kehidupan kita adalah yang akan seperti kita bahas pada hari ini. Yang pertama, yang seperti apakah yang dapat kita renungkan agar kita bisa menjadi pribadi yang bisa menikmati berkatnya Tuhan. Yang pertama saya membacakan di dalam ayat 1 bagian A. 1 bagian A, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Amin. Yang pertama, pribadi yang seperti bagaimana yang akan bisa menikmati berkatnya Tuhan? Yang pertama firman Tuhan mengatakan tidak menjadi sama seperti orang bebal.
Saya ulangi lagi saudaraku, seperti apa pribadi yang akan diberkati Tuhan? Yaitu orang yang tidak hidupnya seperti orang bebal. Saudara, satu pertanyaan pembuka untuk kita merenungkan bersama-sama pada bagian hari ini. Siapakah diri kita sebenarnya? Siapa saudara? Saya tidak bertanya tentang nama. Saya tidak bertanya tentang pekerjaan kita. Saya tidak bertanya tentang latar belakang dari keluarga kita masing-masing. Tapi sebenarnya saya ingin bertanya tentang siapakah diri kita masing-masing. Saudara ini dikasih di dalam Tuhan, pernahkah kita menyadari bahwa diri kita ini sebenarnya dihasilkan dari apa yang kita percayai? Betul tidak? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat sebenarnya lahir dari apa yang kita percayai. Baik yang kita percaya itu melalui penglihatan, baik yang kita percaya itu melalui pendengaran, ataupun juga apa yang kita baca. Apa yang kita percaya itulah yang akhirnya melahirkan banyak kegiatan, baik mulai pola pikir, pola bicara, tindak tanduk, perilaku, itu berasal dari siapa? Dari apa yang sebenarnya sedang kita percayai. Nah, saudaraku, contohnya, ketika seseorang memutuskan sebagai seorang petinju, itu tentunya dia sudah menerima banyak informasi. Apa yang dia baca, dia lihat, dia dengar, dinasehatkan kepada dia, itu diproses oleh dia, dan akhirnya dia mempercayai itu, dia menerimanya, dan dia akhirnya menjadi seorang petinju. Kalau yang dilihat dia, yang dibaca dan didengar adalah tidak sesuai atau tidak bisa dipercayai untuk menjadi seorang petinju, maka tidak mungkin dirinya akan menjadi seorang petinju. Ini pasti berjalan lurus, saudara. Apa yang dibaca, didengar, dilihat, dan ini dipercayai, saudara, maka ini akan menghasilkan dalam kehidupan kita, menghasilkan inilah diri kita. Tadi saya katakan, kalau yang kita dengar, baca, lihat ini dan kita percaya, kita terima sebagai seorang petinju, maka hasilnya kita akan keluar sebagai seorang petinju. Sama seperti para murid. Ketika mereka melihat, membaca, mendengar karya Tuhan, pertolongan, keajaiban daripada Tuhan, pengajaran yang diberikan oleh Tuhan, maka apa yang terjadi? Apa yang mereka proses di sini dari apa yang mereka telah dengar, lihat, dan mereka baca, ini akhirnya menimbulkan sebuah proses untuk mempercayai, menerima, dan akhirnya hasilnya adalah mereka menjadi para martir. Mereka menjadi para rasul yang mengabarkan Injil sampai akhir. Nah, saudaraku dikasih di dalam Tuhan, lalu pertanyaannya, siapakah diri kita pada hari ini? Ya, siapakah diri kita? Kita bisa melihat orang lain mungkin, tapi kita mau coba lihat. Karena yang diberkati, yang berbahagia, kita tidak ingin orang lain saja. Kita rindu bahwa yang berbahagia, kita rindu bahwa yang diberkati itu juga adalah diri kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh karenanya sangat perlu, sangat penting untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang kita percayai. Kenapa, saudaraku? Karena apa yang akan kita percayai itu akan menjadi modal kehidupan kita. Baik kita gunakan di dalam etos kerja kita, baik di dalam prinsip kita bergaul, baik kita gunakan ketika kita menilai orang lain, baik sampai kita gunakan dalam ranah ibadah. Jadi apapun yang kita tampilkan itu sebenarnya berasal dari apa yang kita percayai. Nah, surat yang dikasih oleh Tuhan ayat 1a dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ayat ini sangat jelas di mana pemazmur ingin agar kita tidak memiliki sebuah kehidupan yang bebal di hadapan Tuhan. Nah, yaitu dikatakan apa? Supaya tidak bebal. Dikatakan di ayat 1a adalah agar kita tidak berjalan. Dikatakan apa? Bersama orang fasik. Saya stop dulu, saudara, di bagian A ini. Saya ingin menyorot kata berjalan.
Berjalan itu dapat diartikan tidak menempatkan diri untuk menjadi bagian orang-orang yang bebal. Jadi ketika bagian ini dikatakan yaitu tidak berjalan, itu artinya pemazmur ingin menegaskan kepada kita semua sebagai pembaca dari ayat pertama ini agar kita tidak menempatkan diri kita bersama orang-orang yang bebal kehidupannya. Orang fasik itu siapa? Orang fasik itu adalah gambaran dari orang yang bebal. Orang fasik adalah orang yang tidak mau menerima ajaran yang sehat. Dinasehati tidak mau, diberitahu yang baik tidak mau. Orang fasik adalah gambaran bagi mereka yang juga tidak mau menerima ajaran tentang Tuhan. Bagi mereka yang asik adalah dirinya sendiri. Bagi mereka yang asik adalah pola pandang pikir mereka sendiri. Dan itu mereka percayai dan mereka itu lakukan dalam kehidupan mereka. Orang seperti ini adalah orang-orang yang bebal, tidak mau menerima pengajaran yang baik sekalipun. Dengan kata lain, saudara, orang fasik adalah orang yang tidak mau terima Tuhan, salah satunya. Tidak mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya, sehingga standar dalam kehidupannya adalah saya hanya ingin yang senang-senang. Saya ingin yang foya-foya. Saya tidak mau sesuatu yang baik. Saya mau menjadi sakarku dewi. Nah, ini dia, saudara, yang tidak berpadanan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Untuk itu, saudaraku, kita perlu berhati-hati. Kenapa? Karena sebenarnya orang fasik tidak hanya ada di luar gereja. Ini harus kita hati-hati, saudaraku. Kenapa? Karena orang fasik juga ada di dalam lingkungan gereja. Jangan pernah bersandar atau beranggapan bahwa kalau sudah punya agama, maka kita menjadi lebih baik. Memang agama mengajarkan kita lebih baik, tapi agama tidak berarti membuat kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita tahu kekristenan mengajarkan keselamatan bukan oleh karena agama. Kalau karena agama, maka kita bisa mendapatkan keselamatan. Orang akan berbondong-bondong cari agama, tidak perlu cari Tuhannya. Kenapa orang Kristen sampai perlu tidak hanya dalam tahapan saya beragama Kristen, tapi saya juga melakukan apa yang diajarkan dalam agama Kristen. Dan itu berfokus kepada satu berita, yaitu tentang firman Tuhan dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Kenapa saya katakan kita harus berhati-hati? Karena orang fasik tidak hanya di luar gereja, tapi orang fasik juga ada di dalam gereja. Tadi saya katakan bahwa karena mereka beranggapan asal jadi Kristen sudah cukup. Baru kehidupannya sembarangan lagi. Asal Kristen sudah cukup. Asal ke gereja sudah cukup. Padahal saudaraku, menjadi punya agama Kristen, mempunyai kegiatan yang datang kebaktian, ini tidak menjamin kehidupan kita untuk bisa mendapatkan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Saya beragama Kristen, kita beragama Kristen, dan kita pergi ke gereja sebagai bentuk ciri khas dan juga sekaligus sebagai bentuk ucapan syukur untuk kita datang kepada Tuhan karena telah menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya, saudaraku, kita perlu untuk memfilter diri kita dengan siapakah kita berteman. Di gereja ada banyak orang di gereja, puji Tuhan, haleluya, keluar dari gereja omong kotor lagi. Di gereja bisa memuliakan nama Tuhan, tapi keluar dari gereja kebun binatang lagi. Nah, saudara, ini dikasih oleh Tuhan, saya mengatakan, saudaraku, apakah dengan hadirnya Roh Kudus ketika kita luapkan di dalam gereja, kita bisa memuji Tuhan, kita berdoa kepadanya, meninggikan nama Tuhan, baru dengan roh yang sama yang ada dalam diri kita itu begitu mudah untuk kita bisa mengatakan caci maki, binatang-binatang, dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya, saudaraku, tadi saya katakan, mari kita filter. Pastikan bahwa diri kita bukan orang fasik. Karena orang fasik pasti tidak akan mendapatkan bagian di dalam keselamatan di sorga bersama dengan Tuhan. Saudaraku, orang kalau komunitasnya suka komunitas yang bersepeda, maka dia akan ikut menjadi orang yang pecinta untuk melakukan bersepeda. Ya, tidak hanya bajunya yang sama, tidak hanya topinya yang sama, helmnya yang sama, sepatunya yang sama. Sekarang musim ini di Indonesia begitu banyak orang bersepeda.
Ya, sepeda ada yang naik 2 sampai 3 kali lipat harganya. Kenapa? Banyak orang beli sepeda, permintaan begitu banyak sehingga toko-toko sepeda, para penjual sepeda, akhirnya mereka menaikkan harga sepeda. Sampai di toko sepeda itu kosong. Tunggu stok kiriman. Kenapa? Permintaan sepeda begitu besar. Ketika ada dalam komunitas sepeda, tidak hanya baju, topi, helm, sepatu yang sama. Tapi kalau bisa apa? Mereka punya botol minum yang sama. Mereka mungkin punya yel-yel yang sama. Ya kan? Sepeda pagi supaya sehat. Sepeda pagi supaya sehat. Supaya apa? Menunjukkan kita ini satu komunitas yang bisa mempengaruhi dampak positif. Jangan-jangan saudara orang yang suka bersepeda karena semuanya sama. Jangan-jangan merek bannya pun sampai pentilnya pun juga sama, saudaraku. Nah, saudara ini dikasih oleh Tuhan, hal ini menggambarkan kepada kita komunitas kita itu mampu kita baca, kita dengar, kita lihat, dan itu akan membuat kita mempercayainya, dan apa yang kita percaya itu nanti akan kita serap dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya berhati-hati sekali kepada komunitas di mana komunitas itu berada. Siapa yang boleh menjadi teman? Saya tidak mengatakan pilih-pilih teman, tetapi dalam satu tahap, satu sisi, memang betul kita harus memilih teman. Paling tidak teman yang bisa memberikan dampak positif kepada kita, agar teman itu bisa menimbulkan sebuah dampak dan yang kita tangkap dan kita percayai, dan itu yang kita keluarkan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita perhatikan bersama orang yang tidak menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, orang yang tidak mau mendengarkan berita kabar baik, berita Injil. Saya mengatakan maka berkat Tuhan tidak akan diterimanya. Lalu apa yang diterima? Yang diterimanya hanya sebatas upah atau gaji. Upah dan gaji bukan berita baik. Upah dan gaji adalah haknya orang yang bekerja. Dia bekerja maka dia mendapatkan upah. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang berkat Tuhan, di mana ayat 1 ini dikatakan berbahagialah orang atau diberkatilah orang, itu artinya ingin menegaskan kepada kita itu berbicara tidak hanya sekedar upah, tapi berbicara tentang anugerah. Saudara ini kasih Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan berbahagialah engkau yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, itu sebenarnya Tuhan sedang berbicara tentang anugerah yang diberikan Tuhan buat kita, baik untuk kita nikmati dalam dunia ataupun sampai kelak dalam kehidupan bersama dengan Tuhan di sorga. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu siapakah diri kita ini? Ya, di mana Tuhan mengatakan berbahagialah engkau orang yang seperti apa? Siapakah diri kita? Jangan pernah kita lupa bahwa apa yang kita tampilkan itu berdasarkan dari kepercayaan yang kita anggap sebagai sesuatu yang benar. Apa yang kita tampilkan berdasarkan apa yang kita percayai, dan hal itu sebagai sebuah bentuk kebenaran. Dan komunitas di mana kita ada di dalamnya sangat berpengaruh kuat untuk menjadikan siapa diri kita pada hari ini. Mari kita cross check. Seberapa banyak ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, seberapa banyakkah waktu yang kita gunakan untuk kita berkomunikasi secara Kristen? Di gereja kita masing-masing pasti punya grup. Berapa banyak kita aktif di dalam grup gereja? Berapa banyak kita beraktivitas di dalam komunikasi sesama saudara seiman? Ya. Berapa banyakkah jumlah orang gereja yang kita dekat? Jangan-jangan saudaraku, kita beragama Kristen, kita juga punya jam kebaktian, kita punya jam pelayanan, tetapi yang kita lakukan adalah kita merasa asing dengan komunitas gereja. Ini perlu kita was-was, kita perlu berhati-hati. Kenapa? Karena dengan siapa kita bergaul, maka kumpulan itu akan memberikan dampak kepada kita. Dan diri kita berdasarkan apa yang kita baca, kita dengar, kita lihat, dan kita terima dan kita proses menjadi percaya, itulah diri kita. Kalau seseorang sukanya menjadi orang yang dermawan, itu tidak muncul tiba-tiba, karena dia punya komunitas orang yang dermawan yang suka memberi. Tapi kalau ada orang yang suka mengungkit-ungkit, wah,
Ini jangan-jangan saudara, jangan-jangan permisi bicara, memang kumpulannya adalah orang yang suka mengungkit-ungkit. Itu sebabnya cek dengan siapa kita bergaul. Cek dengan siapa kita ada dalam sebuah komunitas. Firman Tuhan mengatakan, berbahagia dan diberkatilah orang di mana orang itu tidak berkumpul dengan orang-orang yang bebal kehidupannya. Dan disitulah Tuhan memberkati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bebal bukan berarti harus yang satu agama, tidak. Tetapi bagaimana orang itu bisa memberikan juga dampak yang positif kepada kita. Walaupun berbeda agama bisa, tapi paling tidak melalui keberadaannya kita menjadi kuat juga di dalam Tuhan. Saudaraku, perhatikan kepada siapa kita bergaul, karena pergaulan itu akan membuat kita menampilkan siapa diri kita yang sebenarnya. Nuh dikatakan bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Nuh, apa yang dia tampilkan sehingga dikatakan bergaul karib dengan Tuhan. Karena Nuh membangun hidupnya untuk dekat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Pribadi yang seperti apakah yang diberkati oleh Tuhan sehingga bisa menikmati berkat-berkat Tuhan adalah tidak menjadi sama dengan orang yang bebal, orang yang fasik, yang tidak menerima Tuhan sebagai juru selamat dan firman Tuhan sebagai penasehat dalam kehidupannya. Yang kedua sekarang, pribadi yang seperti apa? Saya akan bacakan di ayat yang 1b. Demikian firman Tuhan berbunyi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu yang A. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saya berhenti di sini dulu. Bagian B adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Pribadi seperti apa yang bisa menikmati berkat Tuhan? Yang kedua adalah orang yang tidak membanggakan kesalahannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 1b ini tidak hanya ingin menggambarkan bahwa seseorang itu bisa bebal kehidupannya. Tetapi ayat 1b ini ingin menggambarkan bahwa orang yang digambarkan dalam 1b adalah orang yang dengan sadar dia menantang Tuhan dalam kehidupannya. Biasanya orang kalau sudah berbuat salah, ketika dia sadar, diberitahu, maka apa yang terjadi? Maka dia menunjukkan sebuah sikap penyesalan, sebuah sikap pertobatan. Nah, paling tidak dalam kehidupannya dia menyadari, oh iya aku sudah buat salah ya, maka saya harus stop, saya tidak melakukannya lagi. Tetapi ayat 1b ini menggambarkan justru orang bangga dengan kesalahannya. Ini luar biasa sekali. Bahkan sudah merasa senang dengan apa yang telah dia lakukan, meskipun itu adalah sesuatu yang salah. Saudaraku, di dalam ayat Matius 23 ayat 37 ayat B, 23 37b dikatakan, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara, perlu kita tahu bahwa Tuhan itu rindu mengumpulkan kita, anak-anaknya. Dan ketika Tuhan mengumpulkan, tidak hanya asal kumpul. Ketika Tuhan mengumpulkan, itu memiliki tujuan untuk apa? Melindungi. Ketika Tuhan mengumpulkan kita, itu tujuannya untuk apa? Menyertai, memberikan pemeliharaan kepada siapa? Kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi terkadang, saudara, karena desakan ekonomi, desakan hobi, desakan keinginan, desakan kebutuhan, dan banyak lagi desakan, sehingga Tuhan mengatakan, aku rindu mengumpulkan engkau seperti induk ayam yang mengumpulkan anaknya, tapi engkau tidak mau. Jangan-jangan, saudaraku, karena adanya banyak desakan demi desakan dalam kehidupan kita, kita seperti anak ayam yang tidak mau dikumpulkan oleh induknya. Padahal ketika Tuhan mengumpulkan kita, Dia ingin memberkati kehidupan kita. Saudaraku, ada berapa banyak kasus di gereja? Saya rasa setiap gereja ada. Ketika seseorang mengajak seseorang ke gereja, ayo ke gereja, jawabannya adalah nanti dulu. Ya, mungkin kita pernah mengalami itu. Ketika kita mengajak seseorang, yuk aku jemput ya. Aduh sorry, aku masih repot. Ya, ayo datang ke gereja sama-sama. Aduh aku nanti dulu aja, anak-anakku dulu aja yang ke gereja, aku belakangan.
Saudara, ini padahal sebuah undangan khusus dari Tuhan. Ini padahal berbicara tentang soal yang rohani tentang Tuhan. Tapi terkadang tentang hal tentang Tuhan, karena berdasarkan ada banyak kebutuhan desakan tadi, akhirnya apa? Nanti dulu. Nah, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, belum lagi kita bicara soal kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menilai orang, bagaimana kita menjudge seseorang. Waduh, kalau yang rohani saja kita bisa tawar-menawar dan kita bisa tolak. Apalagi ketika berbicara soal kehidupan di luar gereja, kehidupan sehari-hari. Yang rohani saja kita berani lawan, jangan-jangan saudaraku yang dalam kehidupan sehari-hari. Waduh, kita bisa menjadi seorang yang lost control. Kita bisa pencak silat di mana-mana, saudaraku. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B dikatakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudaraku, tidak ada alasan yang dapat membenarkan diri kita pada saat kita tidak membutuhkan Tuhan. Saya ulangi lagi, saudaraku, tidak ada alasan yang dapat membenarkan diri kita, apapun itu alasannya, ketika kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Ya, itu artinya bahwa, saudaraku, seperti ayat yang 1b, bahwa dia berdiri di jalan orang berdosa. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Bahwa dia sedang tidak membutuhkan Tuhan. Yang dia percaya, dia terima, itu hanya dirinya sendiri berdasarkan masukan dari komunitas dia di mana dia berada. Karena dia menampilkan seperti itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti apa sih orang yang menentang Tuhan? Nah, ini kita coba bahas. Di ayat 1b dikatakan, yaitu orang yang berdiri di jalan orang berdosa. Coba kita pecah-pecah kata-kata ini. Yaitu orang yang berdiri di jalan orang berdosa. Kata orang berdosa itu menggambarkan, memiliki arti lain adalah seseorang yang memiliki kebiasaan untuk berbuat salah. Sehingga cap berdosa itu diberikan kepada dirinya. Ketika Tuhan bertemu dengan Sakius dan makan di rumah Sakius, mampir di rumah Sakius, bukankah orang-orang di luar mengatakan Tuhan makan mampir di rumahnya Sakius? Orang berdosa. Cap itu muncul kenapa? Karena Sakius dianggap sebagai orang yang selalu berbuat salah. Udah tahu itu keliru tapi dilakukan terus. Nantang dia. Orang yang bersalah dalam ayat 1b itu memiliki arti bahwa dirinya adalah seorang kriminal. Coba saudara. Jadi dikatakan, berbahagialah engkau yang tidak berjalan berdiri di jalan orang berdosa. Itu artinya adalah engkau berbahagia dan diberkati ketika engkau tidak seperti seorang kriminal yang hanya suka berbuat jahat. Jadi berdosa itu sampai seperti itu, saudara, artinya kriminal, penjahat. Bahkan orang yang sudah dinyatakan bersalah, itulah orang berdosa. Tetapi yang lebih parahnya lagi, saudara, tidak hanya itu. Dikatakan apa? Kapan berkat itu akan kita nikmati? Ketika kita tidak berdiri. Berdiri itu menyatakan keberpihakan. Kapan berkat Tuhan dapat kita nikmati? Ketika kita menyatakan dengan sadar, saya tidak berpihak kepada kesalahan. Saya tidak setuju dengan yang namanya kejahatan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Tuhan panggil kita sebagai orang Kristen, bahkan firman Tuhan bolak-balik menjelaskan kepada kita, kita seperti pelita. Walaupun dia kecil, tidak nyalanya besar, tapi dia mampu memberikan terang kepada sekelilingnya. Kita dipanggil seperti garam yang memberikan rasa. Nah, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang lain mengatakan, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Kalau kita sampai balik-balik, saudara, maka apa yang terjadi? Maka kita sedang berdiri, kita sedang setuju dengan kejahatan yang sedang dilakukan oleh komunitas di mana kita berada. Itu sebabnya, saudaraku, dengan kata lain, kita tahu bahwa komunitas adalah sebuah komunitas yang keliru. Tapi justru kita mau masuk di situ, kita bergabung di situ, dan kita bangga dengan komunitas itu. Tidak peduli siapapun dia. Tadi saya katakan orang fasik tidak hanya ada di luar gereja.
Di dalam gereja pun juga banyak orang fasik. Ada banyak orang menggunakan agama Kristen hanya sebagai topeng. Ada banyak orang menggunakan ibadahnya sebagai topeng. Sehingga banyak orang mengatakan good. Tetapi firman Tuhan mengatakan orang ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi dia tidak memuliakan aku dengan hatinya. Nah, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, Efesus 5 ayat 17. Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, disinilah pentingnya untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Kenapa, saudaraku? Ketika kita mengenal kuat dengan Tuhan, maka mengenal itu akan melahirkan ketaatan kepada Tuhan. Dan ketika ketaatan itu kita bisa lakukan, satu hal yang harus kita mengerti adalah ketaatan akan membuat kita menjadi bertindak dengan menggunakan pemikiran. Orang yang taat pasti akan menggunakan pemikirannya dia. Kenapa? Orang yang taat akan bisa memilah, ini benarkah atau tidakkah untuk dia taat kepada Tuhan. Tidak bisa orang taat kepada firman Tuhan, tapi kalau dia hanya ada dalam kumpulan yang dia baca, dia lihat, dia dengar adalah kumpulan yang jelas-jelas tidak berjalan seiringan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, mari coba kita lihat. Jangan sampai kita berdiri. Jangan sampai kita mengiyakan, kita menerima, kita bergabung, sehingga berkat Tuhan itu tidak kita bisa nikmati dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 1 Korintus 14 ayat 10. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa di dalam pemikiranmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak itu sejahat apa sih? Anak-anak itu cuma lari sana, lari sini, dia bermain sana, loncat sini. Itu anak-anak. Tidak ada hati yang culas. Anak-anak tidak punya pemikiran yang jelek. Ya, bahkan firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 14:10, tetapi jadilah orang dewasa di dalam pemikiran. Kita perlu berpikir dengan tenang, berpikir dengan baik agar kita tahu menempatkan diri kita dalam sebuah komunitas yang kita pilih. Dan pemikiran yang matang dan dewasa itu, itulah yang akan membuat kita menjadi filter dalam diri kita untuk menunjukkan segala kegiatan tingkah laku yang kita kerjakan. Dan itu akan membuat kita berpadanan dengan firman Tuhan. Jadi yang kedua, saudaraku, kapan berkat Tuhan itu diberikan? Kepada siapa berkat Tuhan itu diberikan? Yaitu kepada pribadi. Dikatakan di ayat bagian yang kedua, yaitu orang yang tidak membanggakan kesalahannya. Dia punya salah, jangan sampai kesalahan itu justru dia banggakan. Disinilah kita perlu yang namanya pertobatan. Pertobatan itu membawa kita bukan bangga dengan kesalahan kita, tetapi pertobatan itu justru membalikkan kita dan meninggalkan kesalahan, dan kita berbalik kepada apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, saudara. Berkat Tuhan diberikan kepada siapa? Yang pertama, yaitu kepada kita semua yang tidak hidup seperti orang-orang yang bebal. Menerima firman, mendengar firman, membaca firman, dan tentunya itu yang kita kerjakan. Semakin kita banyak tahu tentang firman, maka dari pikiran kita, perkataan kita, perilaku kita mencerminkan apa yang kita baca, kita dengar, dan yang kita lihat. Yang kedua, berkat itu diberikan Tuhan kepada pribadi-pribadi yang seperti apa? Pribadi-pribadi yang mengerti akan kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan. Bukan pribadi yang justru dia berdiri. Yang ini yang penting temanku, membela teman. Selama dia temanku, dia masuk sumur pun saya ikuti. Dia suruh pakai yang jahat pun saya akan pakai yang jahat. Ini yang firman Tuhan katakan, tidak akan disebut engkau berbahagia. Kenapa? Karena engkau berdiri menyatakan kesetujuanmu kepada orang-orang yang berkomunitas jahat. Sekarang yang ketiga, pribadi seperti apa yang akan bisa menikmati berkat Tuhan? Ayat 1 bagian C, saya bacakan. Berbahagialah, langsung yang C,
mereka yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Yang ketiga, pribadi yang seperti apa yang dapat diberkati bahkan menikmati berkatnya Tuhan. Yang ketiga adalah pribadi yang tidak merencanakan kejahatan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebuah kasus kejahatan tentunya hukumannya berbeda-beda dengan satu orang dengan yang lain. Antara pelaku dengan perencana kejahatan itu berbeda hukumannya. Pelaku mungkin tidak panjang, tapi perencana ini bisa panjang, tetapi bahkan bisa berujung kepada hukuman mati. Kenapa? Karena dia adalah otak dari pelaku kejahatan yang merencanakan kejahatan itu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat 1c itu dikatakan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Duduk, apa itu duduk? Duduk itu ingin menjelaskan tentang seseorang yang ikut dalam pertemuan. Duduk itu adalah seseorang yang ikut berpartisipasi, bahkan dia sepakat dengan hal yang diputuskan. Ayat ini mengatakan kepada orang kumpulan pencemooh. Artinya ketika dia duduk dengan kumpulan para pencemooh, artinya dia ikut setuju. Dia ikut untuk berpartisipasi di dalam kesepakatan dalam kumpulan pencemooh. Duduk itu dalam arti yang lainnya, ini menarik bagi saya. Duduk itu diartikan dengan apa? Ikut merakit. Waduh, saudara, ikut merakit ini artinya apa? Dia ikut memikirkan, bahkan saudara, merakit ini adalah pelaku utama. Saudaraku, diberkatilah orang yang tidak dalam kumpulan pencemooh. Kenapa? Karena pencemooh itu di dalam bagian yang arti yang lain itu dalam duduk itu artinya apa? Dia sebagai otak kejahatan. Jangankan otaknya, pelaku kejahatannya saja menyetujui itu sudah tidak benar. Bahkan duduk itu dapat diartikan dengan tinggal bersama. Wah, ini hati-hati saudaraku. Kita dengan siapa kita berteman? Ya, dengan siapa komunitas kita itu betul-betul kita harus filter, kita harus jaga sekali. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak duduk, orang yang tidak berpartisipasi, orang yang tidak ikut dalam pertemuan tentang kejahatan. Cemooh itu apa, saudara? Pencemooh itu adalah orang yang berkata sombong, orang yang berbicara besar, orang yang suka menghina. Dengan kata lain, berbahagialah dan diberkatilah mereka yang tidak ikut berpartisipasi dalam pencemoohan. Artinya, jangan ikut di dalam tindakan kejahatan, setuju dengan tindakan kejahatan. Sudah tahu itu keliru, tapi kita ikut di dalamnya. Firman Tuhan mengatakan, engkau bukanlah orang yang berbahagia. Mari kita cross check. Siapakah teman-teman kita? Di mana kita sampai memiliki identitas seperti ini? Karena kita ada berdasarkan komunitas kita. Apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita baca melalui mereka semua. Itu yang kita tampil dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan kata lain saudaraku, siapakah yang dimaksud dalam 1C? Yaitu mereka yang memberikan dirinya sebagai perencana dan pelaku tindak kejahatan. Inilah yang tidak akan menerima bahkan menikmati berkatnya Tuhan. Saudaraku, masalah utama manusia dari awal itu adalah manusia sibuk dengan dirinya sendiri dan menyelewengkan rencana Allah untuknya dan digantikan dengan kehidupan hanya yang berfokus kepada dirinya sendiri. Ini masalah utama. Ketika mulai dari zaman Adam pun, Adam melakukan bagaimana fokusnya kepada diriku. Aku ada dalam sebuah taman yang sempurna. Aku tinggal makan apapun yang ada. Tapi aku fokus kepada diriku sendiri. Di mana diriku sendiri ini, dia mendengarkan masukan dari ular. Di mana iblis ada di situ. Untuk apa? Menjadi sama seperti Allah. Itu sebabnya saudaraku, masalah manusia adalah apa? Terkadang fokus dengan dirinya sendiri. Bahkan karena terlalu fokus sampai kita lupa, betulkah yang saya ada di situ adalah memang orang-orang yang sehat kerohaniannya,
orang yang dewasa kerohaniannya sehingga mampu menghasilkan siapa diri saya sampai hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menarik. Sebenarnya 1A, 1B, 1C ini adalah gambaran yang benar-benar memiliki tindak kejahatan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? 1A itu adalah orang yang bebal kehidupannya. Orang yang fasik, tidak mau mendengarkan, menerima ajaran yang sehat. Dan yang kedua, 1B adalah orang yang membanggakan kesalahannya. Sudah tahu salah, tapi dia merasa bangga dengan kesalahannya. Dia tantang orang yang benar. Dia tantang siapapun yang berusaha untuk menasehati. Dan yang ketiga adalah siapa yang ada 1C? Adalah orang yang ada di dalam perencanaan kejahatan. Jadi sebenarnya Mazmur ini sudah dibuka dengan begitu rupa. Sebelum membaca Mazmur-Mazmur yang lain, bahwa dimulai dari ayat pertama dikatakan firman Tuhan, berbahagia dan diberkatilah engkau kalau engkau tidak bebal hidupmu. Diberkatilah engkau ketika engkau tidak bangga dengan kesalahanmu, perlu bertobat. Dan yang ketiga, diberkatilah engkau pada waktu engkau tidak ikut turut di dalam sebuah perencanaan kejahatan, perkumpulan kejahatan. Berbahagialah engkau dan diberkati. Nah, saudara yang dikasih, itu sebabnya Tuhan mengatakan berbahagialah, diberkatilah. Dengan apa? Paling tidak punya kelompok, punya komunitas, di mana kelompok dan komunitas itu adalah saudara-saudara seiman yang dapat membangun kerohanian kita. Bukan saudara seiman yang dapat menjatuhkan kerohanian kita, tapi saudara seiman yang mampu mengangkat bagaimana cara kita berpikir untuk menjadi berpikir yang sehat dengan sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Itu sebabnya saudaraku, adalah sebuah anugerah yang besar di mana kita orang berdosa tetapi dijaga Tuhan sampai hari ini. Ya. 2 Petrus 3 ayat 9 firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari gunakan kesempatan hari ini. Melalui PA yang singkat hari ini, kita dikuatkan dengan 3 poin yang sangat sederhana. Mari kita nikmati berkat Tuhan dengan tidak menjadi orang yang bebal di hadapan Tuhan. Yang kedua, tidak bangga dengan kesalahan. Ketika firman Tuhan kita dengar, tidak dengar keluar, dengar keluar, dengar keluar. Tapi ketika kita dengar firman Tuhan, apa yang bisa saya bawa, saya telan dari nilai firman Tuhan yang sudah kita terima. Dan yang ketiga adalah tidak ikut dalam perencanaan kejahatan. Ya, diri kita ini justru kalau ada yang keliru, kita kasih tahu, jangan lagi. Ya, kalau sampai ada yang keliru kita panasin, ada yang keliru kita komporin, maka apa yang terjadi? Justru ini yang dimaksud ayat 1C. Kita sedang yang namanya duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memperhatikan diri kita, kesehatan kerohanian kita, kepada siapa kita berkumpul, kepada siapa kita bergaul, dan kiranya di mana kita berada, kita dituntun Tuhan. Kita minta hikmat kepada Tuhan, agar ya Tuhan, berikanlah berkat, berikanlah anugerah, dan kami semua menikmati berkat anugerah yang Tuhan berikan buat kita semua. Kiranya bagian ini memberkati kita, hidup diberkati, berbahagia, menikmati berkat-berkat anugerah daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan berkati kami. Kami yang sudah Tuhan panggil untuk orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan. Kiranya kami bisa meresponnya dengan melihat siapakah diri kami sampai hari ini. Kalau kami kurang sabar, Tuhan berkati kami supaya kami sabar. Kalau kami masih lemah di dalam perkataan, Tuhan berkati kami supaya kami boleh bangkit dalam perkataan kami dan boleh menjadi berkat. Kalau kami di dalam tingkah laku kami masih jadi batu sandungan, Tuhan berkati kami supaya kami punya komunitas, kami punya teman yang mampu membangkitkan kami dan bukan membawa kami justru semakin terperosok, di mana kami berjalan, di mana kami berdiri, di mana kami duduk,
dengan mereka semua. Terima kasih Bapa, Tuhan jagai kami agar kami semakin kuat menjadi orang-orang Kristen yang sesuai juga dengan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua, berkati bagian yang singkat ini boleh menjadi berkat kerohanian buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.